Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Hukum, kelas reguler malam, Hukum 20B1. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum administrasi negara menurut Kusuma Pujo Suwejo. Berdasarkan buku kutipan dari buku Pengantar Hukum Indonesia, karangan M. Holyone, N. Singo Dimejo, SH, MH, dan Robert James, SH. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan antara hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. Oke, selanjutnya pengertian hubungan hukum administrasi negara dengan bidang hukum pidana adalah menurut Paul Scotland, berdasarkan kutipan dari buku Pengantar Hukum Indonesia, karangan Ratna Artawindari, dikutip oleh Victor Sitomorang, bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus, hukum tentang organisasi negara, dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas, yaitu yang pertama, negara dan badan hukum politik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua adalah asas lex specialis derogat legem, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh hukum administrasi negara maupun oleh hukum perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan hukum administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum. Ya, yang selanjutnya, apa asas-asas yang ada dalam hukum administrasi negara? Pengertian asas-asas yang ada dalam hukum administrasi negara adalah menurut Kuncoro Purbo Pranoto dan S.F. Marbun berdasarkan dari buku Asas-asas Hukum Administrasi Negara karangan Jaini Hamsyah. Yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua asas keseimbangan, yang ketiga asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat asas bertindak cermat, yang kelima asas motivasi untuk setiap keputusan, yang keenam asas untuk tidak mencampuri kedudukan kewenangan, yang ketujuh asas permainan yang layak, yang kedelapan keadilan dan kewajaran, yang kesembilan asas kepercayaan menanggapi pengarahan yang wajar, yang kesepuluh asas meniadakan akibat suatu putusan yang batal, yang 11 asas perlindungan asas atau cara hidup pribadi, yang ke-12 asas kebijaksanaan, yang ke-13 asas penyelenggaraan kepentingan umum. Ya, selanjutnya pengertian cara memperoleh wewenang pemerintah oleh pejabat administrasi negara dapat dilakukan melalui adalah menurut berdasarkan kutipan buku karangan sumber kewenangan yang menjadi pegangan untuk melakukan tindakan administrasi negara adalah secara teoritis diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenal atribusi, delegasi, dan mandat ini Van Wijk mendefinisikan sebagai berikut. Atribusi pemberian kewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organisasi pemerintah. Delegasi adalah perlimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. Selanjutnya, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam hal ini, perlimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.